Belajar sekarang tidak harus duduk di dalam ruang kelas. Di era digital, teknologi mengubah segalanya. Tapi, apakah kita sudah siap? Dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat ini, bidang pendidikan mengalami perubahan yang signifikan. Media pembelajaran di masa depan akan lebih bervariasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih untuk meningkatkan pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran yang menerapkan penggunaan komputer di dalamnya, baik digunakan oleh siswa maupun guru. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, itu pembelajaran dapat lebih baik lagi menggunakan kemajuan teknologi. Teknologi telah berkembang lebih cepat dan juga lebih canggih serta lebih efektif dalam meningkatkan pengalaman belajar di siswa maupun guru. Di era digital, berkembangnya teknologi telah mengubah secara mendasar bagaimana kita belajar. Dalam buku Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar edisi ke-9, Sharon Ismailino dan rekan menyebutkan bahwa model Azure yang juga diperkenalkan dalam buku ini menjadi panduan praktis bagi guru yang merancang pembelajaran berbasis media. Prosesnya dimulai dari menganalisis karakteristik siswa, menetapkan tujuan, memilih media, menggunakan media secara efektif, melibatkan siswa dan melakukan evaluasi. Ini menekankan pentingnya kesesuaian antara media, strategi, dan kebutuhan peserta didik. Tak kalah penting, teknologi juga memperluas akses terhadap pendidikan. Lewat internet dan e-learning, siswa di daerah terpencil sekalipun bisa mendapatkan materi berkualitas.
era digital menuntut kita untuk cerdas memanfaatkan teknologi, tidak hanya agar belajar lebih menarik, tapi juga lebih efektif dan bermakna. Belajar digital adalah bentuk pembelajaran yang memanfaatkan media dan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam bukunya Smaldino et al. Menjelaskan bahwa media dan teknologi pembelajaran dapat membantu siswa belajar lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan. Adapun beberapa kelebihan dari belajar digital. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar. Media visual, audio, dan interaktif mampu menarik perhatian siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman konsep abstrak. Teknologi seperti simulasi atau animasi membantu menjelaskan konsep-konsep yang sulit dijelaskan secara verbal. Lalu yang ketiga, konsep-konsep pembelajaran mandiri dan diferensiasi. Dengan teknologi, siswa bisa belajar sesuai kecerdasan ataupun kecepatan gaya belajarnya sendiri. Lalu, adapun beberapa kekurangan dari belajar digital. Yang pertama, tidak cocok untuk semua situasi. Smaldino mengingatkan bahwa media bukan solusi ajaib. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi bisa menyebabkan gangguan jika alat atau koneksi bermasalah. Lalu yang ketiga, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet. Belajar digital dapat memperkaya pengalaman belajar jika digunakan dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknologi hanyalah alat yang penting, dan bagaimana guru menggunakannya secara pedagogis, strategis, dan etis. 2 detik. Mau tahu caranya belajar di era digital ini? Nah, aku beritahu tipsnya ya. Yang pertama, buat jadwal belajar yang teratur, tetapkan mata pelajaran, durasi, dan juga waktu istirahat. Kalender digital akan mengingatkanmu, jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi. Nah, dan yang kedua yaitu menghindari multitasking. Nah, media sosial seperti mematikan notifikasi, satu tugas untuk satu waktu agar otakmu akan lebih cepat untuk memahami materi tersebut. Yang ketiga, manfaatkan aplikasi Forest menjadi fokusmu. Notion merangkum catatan dan Grammarly memastikan tulisanmu bebas salah. Yang keempat, evaluasi hasil secara berkala. Setelah 1 minggu, cek apa yang sudah dievaluasi dan apa yang perlu diulang. Refleksi kecil ini membuat belajar lebih terarah. Jadi, atur jadwal, fokus, gunakan aplikasi, dan evaluasi. Dengan 4 langkah ini, belajar digital jadi lebih efektif. Ingat, teknologi bukanlah pengganti guru, tetapi sebagai sesuatu untuk mendukung proses belajar kita. Sekarang coba kita tanya pada diri sendiri, sudahkah aku memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk belajar? Atau justru sebaliknya? Belajar di era digital bukan soal perangkat yang canggih, tapi soal bagaimana kita menggunakannya dengan cerdas.